Oke, baik. Selamat sore, selamat datang semuanya di pertemuan ke-8 ya hari ini. Kita akan membahas terkait dengan strategi lokasi. Tapi sebelum itu, kita awali dulu dengan berdoa. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bisa dipahami dengan baik, kemudian bisa bermanfaat kelak, dan juga bisa terus diingat selalu. Baik, berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Oke, kita akan membahas terkait dengan strategi lokasi. Sebelumnya atau pada materi-materi minggu lalu kita sudah membahas beberapa terkait dengan 10 keputusan strategik yang dilakukan oleh manajer operasi. Apa aja yang dilakukan? Salah satunya adalah materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu penentuan lokasi. Lokasi tentu saja menjadi salah satu poin yang sangat penting untuk diperhatikan, untuk dipertimbangkan, di manakah kita akan menempatkan lokasi dari pabrik kita, dari kantor kita, atau dari toko kita. Karena lokasi yang strategis tentu saja akan bisa meningkatkan keuntungan, penjualan, atau mungkin bisa meminimalkan biaya-biaya yang kita keluarkan. Oke, sebelum kita mulai, kita lihat dulu apa saja yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah strategi lokasi itu sendiri. Apa sih tujuan lokasi, strategi, kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dari penentuan suatu lokasi. Kemudian nanti ada juga critical success factor atau beberapa faktor-faktor keberhasilan yang tentu saja harus kita pertimbangkan ketika kita memilih lokasi dari tingkatan negara, kemudian daerah, dan juga kota ya, atau mungkin yang lebih spesifik di mana sebenarnya yang harus kita tentukan lokasinya. Dan yang keempat, nanti kita akan membahas beberapa metode evaluasi untuk menentukan alternatif lokasi mana yang akan kita pilih. Dari sekian alternatif yang ada, tentu saja kita harus mempertimbangkan dari beberapa hal, dan kemudian nanti pada akhirnya dengan beberapa metode tersebut kita bisa menentukan mana yang seharusnya atau sebaiknya kita pilih sebagai lokasi kita. Oke, yang pertama adalah terkait dengan strategi lokasi. Oke, strategi lokasi atau lokasi itu sendiri sangat penting. Kenapa? Karena lokasi itu memiliki dampak yang sangat besar bagi keseluruhan perusahaan, baik itu keuntungannya maupun resiko-resiko yang dihadapi oleh perusahaan. Semua hal kalau misalkan kita kaitkan itu ada hubungannya dengan lokasi. Oke, kalau kita lihat dari harga yang kita jual, harga suatu produk yang kita jual, itu 25%-nya adalah terkait dengan transportasi. Contohnya misalkan, teman-teman ketika ingin membeli barang, atau mungkin siapa di sini ya, ada yang memiliki bisnis kayak gitu ya, tentu saja ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan ketika kita ingin berbisnis. Yang pertama adalah terkait dengan biaya transportasi. Biaya transportasi kan bisa berasal dari biaya ongkir. Ongkirnya itu bisa dari dari supplier menuju ke kita, atau katakanlah kalau kita ngambil ke supplier itu ada biayanya. Kalau jarak atau biaya yang dikeluarkan untuk ongkir atau untuk mendatangkan bahan baku dari supplier ke kita itu ternyata besar banget, berarti nanti tentu saja akan membengkak ya biaya-biaya yang lainnya. Karena katakanlah kalau misalkan kita ingin membuat suatu produk, ternyata bahan baku yang kita butuhkan atau yang kita harus miliki itu berasal dari daerah yang sangat jauh dari kita. Itu kan nanti biaya ongkirnya dari supplier ke kita itu terlalu mahal. Oke, kemudian ada juga biaya ongkir dari kita sebagai produsen menuju customer. Kalau misalkan ternyata target pasar kita di kota yang berbeda, kita harus pertimbangkan nih bagaimana cara mengirimnya yang efektif, yang efisien, sehingga biaya transportasi tadi tidak terlalu membengkak. Kemudian kalau kita gabungkan semua nih, sesuatu yang berkaitan dengan lokasi, itu akan mencapai 50% dari harga jual suatu produk. 50%-nya tadi contohnya ketika kita pertimbangkan ongkos kirimnya, kemudian nanti mungkin kita pertimbangkan hal-hal yang lainnya, kayak tadi kedekatan dengan customer kita. Customer kita berada di mana? Kalau misalkan lokasi pabrik kita ternyata jauh dari customer, itu pasti akan membutuhkan biaya yang lebih besar lagi. Contohnya misalkan, kenapa Apple
apa namanya, menunjuk ataupun memilih lokasinya tidak berada di Amerika. Ada yang tahu Apple mempunyai pabrik untuk memproduksinya di mana? Ada yang tahu dari teman-teman? Silahkan mungkin bisa komentar atau di kolom ketik di kolom chat. Ada yang tahu di mana? Atau perusahaan yang apa namanya, bekerja sama dengan Apple untuk menciptakan handphonenya? Ada yang tahu mungkin? Cina, Pak. Di Cina. Ada perusahaannya mungkin tahu namanya apa? Belum tahu ya? Iya, betul, di Cina. Jadi Apple menunjuk ataupun menentukan lokasi di Cina sebagai perusahaan untuk memproduksinya. Kenapa? Ya banyak pertimbangannya. Nanti beberapa hal akan kita bahas. Kenapa mungkin salah satunya Apple menentukan atau memilih pabriknya itu di Cina. Foxconn ya, Foxconn itu salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan Apple untuk menciptakan atau memproduksi produk-produk Apple, kayak salah satunya adalah iPhone. Pertimbangannya mungkin nanti salah satunya adalah kedekatan dengan customer. Apple mungkin menargetkan penjualannya sebagian di daerah Asia, Asia Timur, kayak ASEAN atau mungkin Jepang, Korea dan yang sebagainya. Oleh karena itu ketika mereka memutuskan untuk membuat atau bekerja sama dengan Foxconn di Cina, maka tentu saja nanti biaya kirim ataupun biaya transportasinya untuk mengirimkan dari pabrik mereka ke customer-nya atau calon customer-nya itu tidak terlalu besar. Bandingkan coba kalau misalkan mereka memutuskan untuk membuatnya atau memproduksinya sendiri di Amerika. Kalau ternyata pangsa pasarnya mereka di Asia atau di Eropa akan terlalu jauh. Sehingga nanti mungkin bisa jadi membuat biaya-biayanya membengkak. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita juga perlu mempertimbangkan. Walaupun sebenarnya perusahaan-perusahaan itu jarang banget untuk memindahkan apa namanya, perusahaannya. Jarang banget memindahkan perusahaannya ke negara lain atau daerah lain. Tapi ada beberapa hal, ada beberapa faktor yang membuat sebuah perusahaan untuk mempertimbangkan lagi apakah kita perlu untuk memindahkan pabrik kita, kantor kita, atau toko kita ke daerah yang lain atau ke negara yang lain. Yang pertama, ketika misalkan perusahaan itu ternyata ada demand outgrown ataupun ada permintaan yang sangat meningkat ya, sangat signifikan, terjadi peningkatan demand-nya yang sangat signifikan. Sehingga kalau misalkan kita apa namanya dengan kemampuan kapasitas kita sekarang penjualannya itu tidak bisa memenuhi kebutuhan ataupun permintaan dari customer kita. Katakanlah kita cuma bisa menghasilkan untuk memproduksi 100 unit setiap bulannya misalkan. Sedangkan ternyata permintaannya 300 sampai 500. Nah, ketika terjadi seperti itu, berarti kan sebenarnya ini ada peluang nih. Kalau kita tidak bisa manfaatkan dengan baik, terjadi kerugian bagi perusahaan kita. Karena demand-nya yang sangat tinggi, sedangkan perusahaan kita memiliki kapasitas yang terbatas. Nah, hal ini juga ketika terjadi, tadi ya, ketika ada demand-nya outgrown ataupun terjadi peningkatan yang sangat pesat, nah, otomatis plan capacity kita seperti apa? Kalau ternyata kapasitas perencanaan dari perusahaan kita itu tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka perlu dipertimbangkan untuk apa namanya, memilih lokasi yang baru atau mungkin membuat sesuatu yang lebih besar lagi. Kemudian contohnya ada lagi labor productivity atau produktivitas dari tenaga kerja. Oke, yaitu ketika terjadi penurunan produktivitas tenaga kerja. Penurunnya kenapa? Ya mungkin tidak serta-merta para karyawan itu sudah tidak bisa bekerja lagi. Itu tidak selalu, tetapi ingat produktivitas itu merupakan rasio antara input dan output. Ketika ternyata output yang dikeluarkan tidak sebanding dengan inputnya, maka tentu saja ini akan bisa mengurangi produktivitas atau menurunkan produktivitas. Contohnya misalkan ketika ternyata setiap tahun pabrik ataupun tenaga kerja dari perusahaan kita itu terus menuntut untuk menaikkan gaji tiap tahun, terus minta tuntut. Tetapi produktivitas mereka ya gitu-gitu aja, tidak terjadi perubahan yang signifikan. Sehingga biaya yang kita keluarkan untuk katakanlah menggaji mereka tiap tahun naik, tetapi produktivitas mereka sendiri tidak terjadi kenaikan atau peningkatan. Sehingga kalau kita bandingkan produktivitas dari tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya itu mengalami penurunan. Oleh karena itu, ini juga bisa menjadikan salah satu pertimbangan untuk memindahkan lokasi kita. Yang selanjutnya adalah
demographic shifting. Oke, ini demografik banyak ya ketika misalkan terjadi perubahan persentase antara jumlah karyawan wanita dan yang pria itu berubah. Misalkan zaman dulu mungkin didominasi oleh karyawan-karyawan yang pria atau talentanya ya, dalam artian orang-orang yang mendaftar juga kebanyakan zaman dulu mungkin karyawan-karyawan laki-laki. Tetapi semakin ke sini semakin banyak juga nih karyawan-karyawan perempuan yang juga bekerja di bidang atau di industri tertentu. Sehingga sekarang sudah mulai berubah, terjadi namanya demographic shifting. Kemudian ada juga demografis yang lainnya. Tentunya setiap daerah bahkan setiap negara selalu terjadi perubahan demografis tadi. Teman-teman juga mungkin pernah dengar Indonesia akan mengalami bonus demografi. Artinya apa? Artinya jumlah tingkat karyawan di Indonesia, anak-anak mudanya itu sedang membludak nih tahun 2020 sampai 2030 ini, karyawan-karyawan mudanya itu lagi banyak banget. Artinya apa? Artinya banyak banget usia-usia produktif yang bisa bekerja. Nah, ini menjadi salah satu kelebihan bagi negara kita. Karena dari sekian ratus juta masyarakat Indonesia, sebagian besarnya dalam usia produktif. Berbeda dengan Jepang. Sekarang Jepang demografisnya sedang berubahnya tapi ke arah yang negatif, yaitu terjadi penurunan tingkat usia produktif mereka. Sekarang di Jepang, kalau teman-teman lihat sekarang mereka mayoritas orang-orang tua. Kenapa ya? Karena dari negara Jepang sendiri sudah mulai ada perubahan-perubahan ini juga sosial, budaya. Di sana masyarakatnya mungkin sudah mulai anak-anak mudanya jarang ingin menikah, kemudian jarang pengen punya anak, sehingga semakin ke sini anak-anak mudanya kayak gitu udah semakin jarang, semakin sedikit dibandingkan dengan yang sudah tua. Tuh, kemudian exchange rate juga. Kalau terjadi perubahan tingkat kurs ataupun mata uang dengan negara lain atau dengan negara di pabrik kita, itu juga kita patut pertimbangkan. Mungkin sebelumnya dengan uang $100.000 katakanlah ini perusahaan Amerika misalkan ya. Katakanlah perusahaan Amerika. Misalkan dia sekarang invest di ataupun memiliki pabrik di mana, misalkan di Cina misalkan di Cina. Dengan gaji atau dengan uang sebesar itu $100.000, mereka bisa menggaji katakanlah 1.000 orang katakanlah. Nah, kemudian terjadi perubahan nilai mata uang ataupun exchange rate tadi. Ternyata sekarang mata uang Cina meningkat, menguat, sehingga dengan uang yang sama, nominal yang sama, $100.000 tadi, karena terjadi perubahan ataupun penguatan nilai mata uang dari Cina, sekarang tidak bisa lagi menggaji 1.000 orang atau 1.000 karyawan, tetapi mungkin sekarang menjadi 750 atau mungkin sampai 900. Nah, kalau yang tadinya cuma bisa menggaji berapa 1.000, sekarang bisa menggaji cuma 900 atau 750. Artinya bargaining power kita sudah berkurang nih. Yang sebelumnya bisa menggaji sampai 1.000, sekarang berkurang menjadi 900 atau 750. Misalkan seperti itu. Berarti kita mungkin harus mempertimbangkan lagi nih, apakah kita harus pindah ke negara yang mungkin memiliki tingkat kursnya yang lebih rendah dibandingkan negara yang sekarang. Nah, saya contohkan di sini, kalau yang tadi ada labor productivity, banyak sebenarnya kasusnya. Banyak perusahaan-perusahaan yang memindahkan karena salah satu alasannya adalah terjadi penurunan produktivitas. Salah satunya karena tadi karyawan di sana atau tenaga kerja di sana terus menuntut untuk kenaikan gaji tiap tahun. Hanya sebenarnya ya mungkin bagi karyawan sendiri itu adalah hak mereka untuk meminta kenaikan gaji. Tapi kalau mereka terus menuntut kenaikan gaji tiap tahun, maka perusahaan juga lama-lama nggak akan mampu untuk terus mengikuti ataupun nurutin kemauan dari karyawan tersebut. Bahkan sebenarnya jadi kerugian ketika perusahaan tersebut akhirnya memilih untuk hengkang dari daerah tersebut ataupun negara tersebut. Seperti contoh yang baru-baru ini, mungkin teman-teman pernah baca berita ya, Samsung sekarang memutuskan untuk memindahkan pabrik mereka di Vietnam menjadi di Indonesia dan juga di India. 50 juta sekarang digelontorkan US dollar ya, 50 juta US dollar digelontorkan ke Indonesia, sedangkan 90 juta US dollar digelontorkan ke India untuk memproduksi unit-unit mereka di negara yang masing-masing tadi.
Kenapa ya? Karena mereka sekarang melihat bahwa tingkat produktivitas di Vietnam mungkin menurun karena tadi terjadi peningkatan upah karyawan ataupun upah tenaga kerja yang terus meningkat. Nah, itu kalau misalkan levelnya negara, dari satu negara memindahkan ke negara yang lain. Tapi kalau kita lihat lagi di Indonesia sendiri, terjadi juga adanya perpindahan ataupun perubahan-perubahan lokasi tadi. Contohnya pabrik-pabrik di Karawang, di kawasan inovasi industri Jawa Barat ya, ada di Karawang, ada di Cikarang, dari Purwakarta. Sekarang sudah mulai memikirkan atau mempertimbangkan untuk memindahkan pabrik-pabrik mereka ke daerah yang memiliki tingkat UMR ataupun UMK-nya lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Barat. Karena Jawa Barat salah satu daerah yang memiliki UMR tertinggi di Indonesia selain DKI ya. Nah, oleh karena itu perusahaan-perusahaan mulai mempertimbangkan nih. Makanya beberapa sudah mulai memutuskan untuk pindah ke daerah Jawa Tengah, misalkan kayak di Semarang, Temanggung, di Solo. Sekarang sudah mulai ada tuh pabrik-pabrik yang semula berasal dari Jawa Barat. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah local attitude. Ini juga penting, kita juga perlu mempertimbangkan perilaku-perilaku dari masyarakat di sana. Apakah sesuai dengan pekerjaan kita atau pabrik kita atau bagaimana? Kita harus pertimbangkan juga gimana local attitude-nya. Contohnya misalkan kalau di Jepang, di Korea kita tahu bahwa etos kerja dari mereka itu sangat sangat baik, sangat gigih gitu ya dalam bekerja. Oleh karena itu sekarang kita juga perlu meniru paling tidak etos kerja dari mereka. Oke, sampai sini mungkin silahkan ada yang tanyakan. Sebelum saya lanjut, ada? Belum, Mbak. Belum ya? Oke, kita lanjut dulu. Oke, tadi kita udah mengenal ada beberapa faktor-faktor ya dari pentingnya strategi lokasi. Pertimbangannya apa saja? Oke, selanjutnya adalah selanjutnya ketika kita tadi ingin menentukan untuk apakah kita pengen pindah atau kita memperbesar aja, nah di sini pilihannya. Ketika terjadi peningkatan permintaan, kita bisa menentukan atau ada 3 option sebenarnya. Yang pertama adalah expanding. Expanding itu artinya apa? Kita tidak pindah ke tempat yang baru, tetapi kita memperbesar atau memperluas fasilitas kita yang sekarang. Entah itu pabrik, entah itu toko, kalau terjadi peningkatan yang signifikan. Daripada kita memindahkan, sekarang lebih baik kita perbesar aja, perluas. Tapi keterbatasannya adalah, atau permasalahannya adalah, ketika di lokasi kita yang sekarang, ternyata kita sudah nggak bisa lagi nih menambahkan ataupun memperluas pabrik kita ataupun toko kita. Karena mungkin kita sekarang sudah berada di tempat atau lokasi yang sangat strategis, di mana kanan kiri depan belakang kita sudah ada pesaing kita gitu loh, ada pabrik-pabrik lain atau ada toko-toko yang lain. Oke, kemudian option yang kedua adalah kita maintaining ataupun merawat kondisi fasilitas kita yang sekarang, entah toko ataupun pabrik. Kemudian di sisi lain kita juga menambahkan fasilitas lain di tempat yang lain. Oke, misalkan contohnya kayak tadi kita katakanlah punya pabrik di kota A. Daripada kita langsung memindahkan semuanya ke kota yang lain, kita di kota A tersebut pabriknya masih kita kerjakan, masih kita perbaiki mesin-mesinnya, masih kita rawat. Tapi di sisi lain, kita mungkin mengembangkan atau membangun fasilitas yang baru, dikatakanlah di kota B yang tidak terlalu jauh. Sehingga selama kita membangun dan juga menambahkan pabrik yang lain, kita tetap menjalankan pabrik yang sudah ada. Di sisi yang lain, yang ketiga, optionnya kita langsung aja nutup tempat yang sekarang, kemudian beralih ke tempat yang baru. Oke, tentu saja masing-masing option ini tergantung dari situasi dan kondisi yang dihadapi. Oke, jadi tidak serta-merta kita bisa menentukan mana yang sebaiknya harus dipilih. Tidak bisa. Tidak ada yang terbaik di antara ketiga-tiganya. Semuanya tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi oleh perusahaan. Contohnya kayak tadi, ketika kita ingin memperbesar, memperluas, tapi ternyata kondisi di lapangan sudah tidak bisa memperluas. Maka optionnya yang pertama sudah nggak mungkin. Jadi kemungkinannya kita bisa yang kedua atau yang ketiga. Tapi kalau misalkan di sana lokasinya masih banyak nih lahan-lahan kosong, sehingga kita bisa melakukan ekspansi ke kanan kiri kita atau ke belakang, atau mungkin di seberang kita, itu bisa kita lakukan expanding.
Oke, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, nah ini sebenarnya tujuan dari strategi lokasi itu adalah untuk memaksimalkan keuntungan dari lokasi perusahaan kita. Kalau lokasi pabrik kita di daerah yang sangat strategis, tentu saja kita memiliki keuntungan-keuntungan yang tidak kita dapatkan ketika lokasi kita nggak strategis, tentu saja. Contohnya misalkan, kita punya toko di tempat yang sangat strategis, di mana di situ sering dilewatin oleh calon customer kita atau target pasar kita. Tentu saja itu menjadi hal yang sangat baik bagi perusahaan bisa mendapatkan atau memperoleh lokasi di sana. Walaupun ternyata pabrik kita bisa memiliki atau memproduksi produk yang sangat baik, tetapi kalau misalkan lokasinya terpencil, orang susah untuk nyarinya, maka otomatis penjualan kita juga tidak akan semasif ketika kita memiliki toko di lokasi yang sangat strategis. Walaupun kalau misalkan kita sudah memiliki nama yang baik, kemudian nama besar, tentu saja orang akan tetap mencari produk kita. Tapi tentu saja akan sangat berbeda ketika lokasinya strategis. Dilihat orang gampang, dicari orang gampang. Katakanlah orang lewat pun, tahu, toko ini berada di jalan ini, kayak gitu. Oke, kemudian selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Salah satu pendekatan untuk menentukan negara mana yang akan kita pilih sebagai induk perusahaan kita, katakanlah, itu dianggap sebagai Key Success Factor atau KSF, di mana faktor-faktor tersebut perlu kita pertimbangkan ketika kita ingin menentukan suatu lokasi kita, entah di negara tertentu atau mungkin di daerah tertentu, kita harus pertimbangkan. Nah, pertama, ketika katakanlah kita sebagai perusahaan global atau perusahaan dunia, maka kita pertama yang akan kita tentukan adalah negara mana sih yang akan kita pilih untuk dijadikan lokasi dari pabrik ataupun kantor ataupun toko kita. Yang pertama adalah pertimbangannya adalah resiko tentang perpolitikan, aturan pemerintahannya, kemudian attitude-nya, kemudian insentifnya. Oke, misalkan contohnya political risk ya. Bagi orang lain mungkin bagi orang luar misalkan yang belum kenal Indonesia, mungkin mereka melihat bahwa Indonesia kok politiknya masih nggak stabil. Artinya apa? Mereka melihat mungkin ketika 5 tahun sekali terjadi pemilihan kepala daerah atau presiden, menganggap bahwa kalau pas 5 tahun sekali itu sering terjadi gonjang-ganjing di Indonesia. Artinya mereka mungkin melihat berdasarkan political risk itu Indonesia dianggap sebagai negara yang kurang stabil dalam hal perpolitikan. Oke, walaupun mungkin pada kenyataannya kalau kita yang tinggal di Indonesia ya tidak seperti kelihatan yang berada di media-media. Kemudian aturan pemerintahan juga kita harus pahami betul sebelum kita masuk ke negara tersebut. Apakah negara tersebut punya larangan-larangan tertentu atau aturan-aturan tertentu, sehingga nanti sebelum kita memutuskan lokasi kita di negara A, B, C, atau D, kita harus pahami dulu nih semuanya. Mana peraturan yang bisa kita cocok dengan perusahaan kita paling enggak, seperti itu. Attitude seperti yang tadi sudah kita bahas terkait dengan etos kerja misalkan, kemudian budaya di sana bagaimana. Nah, ini masuk yang kedua ya, budaya dan ekonomi, permasalahan ini. Tentu saja kita juga perlu mempertimbangkan apakah negara tersebut negara yang berkembang, atau negara yang maju, atau negara yang baru berkembang, seperti itu ya. Nah, itu harus kita pertimbangkan dari sisi budayanya maupun ekonominya. Karena tentu saja budaya maupun ekonomi tersebut juga akan mempengaruhi cost dari perusahaan kita. Misalkan contohnya gaji. Nah, kalau perekonomiannya di sana sudah baik, misalkan tentu saja pasti nanti tingkat gaji ataupun upahnya mereka akan selalu terus menuntut untuk naikkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah location of market. Seperti yang tadi kita bahas ya, ketika kita menentukan lokasi, kita juga harus mempertimbangkan di mana kita akan menjual produk kita. Kalau misalkan kita memilih di negara A, tapi negara itu jauh banget dari negara yang kita tuju, ya jangan. Kalau bisa, jangan terlalu jauh. Yang keempat, labor talent, attitudes, productivity, dan cost. Ini juga terkait dengan tenaga kerjanya. Apakah di sana tersedia tenaga kerja yang mumpuni, yang kompeten untuk dijadikan karyawan di perusahaan kita nanti ketika kita memilih di negara tersebut. Kemudian availability of supplies, communication, dan energi. Oke, ini juga terkait dengan ketersediaan kelistrikannya mungkin, komunikasinya apakah sudah mendukung teknologi yang terbaru,
dan yang lain sebagainya. Oke, kalau misalkan energi kemudian komunikasi itu sudah baik, ya berarti itu menjadi nilai yang positif. Karena tentu saja bagi negara-negara yang baru berkembang atau berkembang, pasti selalu ada permasalahan-permasalahan seperti ini. Kayak misalkan sering mati lampu, itu menjadi salah satu permasalahan yang harus dipertimbangkan dari perusahaan. Yang keenam, tadi sudah kita bahas terkait dengan exchange rate ataupun currency risk. Kalau misalkan ternyata mata uang ataupun nilai tukar dari negara tersebut itu selalu menguat tiap tahunnya, sedangkan mata uang kita sendiri mungkin fluktuatif gitu ya, itu harus dipertimbangkan juga. Karena satu negara dengan yang negara lainnya memiliki mata uang yang berbeda, dan tentu saja harus kita pertimbangkan. Apakah mata uang kita dibandingkan negara tersebut itu menguat atau kuat ya dibandingkan dengan negara yang lainnya. Oke, itu berdasarkan negara. Oke, setelah kita memilih negara, katakanlah di mana? Oh, kita pengen investasi di Indonesia. Nah, ketika kita melihat Indonesia, tentu saja masih banyak lagi pilihan-pilihannya. Ada di Sumatera, kita bisa pilih di Jawa, atau mungkin di Kalimantan, bisa di Sulawesi, di Bali, Nusa Tenggara, atau bahkan di Papua. Nah, ketika kita sudah melihat satu negara, pasti ada pilihan-pilihan negara di daerah mana, di wilayah mana kita akan menentukan pabrik kita. Tentu saja sama halnya dengan tadi ketika kita memilih negara, kita juga harus mempertimbangkan, oh di Kalimantan kondisinya seperti apa, ketersediaan tenaga kerjanya seperti apa, kemudian UMR-nya kayak tadi seperti apa. Kalau ternyata UMR katakanlah di mana? Di Kalimantan murah, rendah, tapi ternyata ketersediaan tenaga kerjanya sedikit, ya sama aja. Atau misalkan di Jawa banyak nih ketersediaan karyawannya bagus, tenaga kerjanya banyak pilihannya. Tetapi di sana katakanlah di Jawa Barat atau di Jakarta mahal banget UMR-nya, UMK-nya. Sehingga ya nggak jadi. Kita mungkin cari ke tempat yang lain. Oh, ternyata katakanlah di Sulawesi, oke cocok nih. Misalkan di Sulawesi ada ketersediaannya lumayan bagus, kemudian UMR-nya juga masih terjangkau. Oke, cocok. Kemudian masalah ketertarikan atau attractiveness of regionnya juga kita pertimbangkan. Dari budayanya di sana bagaimana, apakah terjadi tingkat keamanannya, pajaknya, iklimnya. Karena tentu saja walaupun satu negara memiliki iklim yang berbeda-beda, ada yang di daerah pegunungan, ada yang dekat pantai, itu kan macam-macam. Kalau misalkan ternyata kita perusahaannya berbasis atau membutuhkan daerah-daerah yang dingin, ya sebisa mungkin kita jangan pilih daerah atau kota yang dekat dengan pantai. Karena biasanya daerah-daerah atau kota-kota yang berada di sekitar pantai, dekat pantai, itu memiliki cuaca yang jauh lebih panas dibandingkan dengan yang di pegunungan. Kita mungkin bisa memilih di Batu, di Malang, atau mungkin di Temanggung, Wonosobo, itu kan memiliki cuaca yang cenderung dingin atau sejuk. Kalau di Semarang kan cenderungnya panas. Kemudian yang lain, ketersediaan juga kayak tadi utilitiesnya, apakah di daerah tersebut misalkan pemadam kebakarannya atau polisinya atau mungkin fasilitas yang lainnya itu tersedia dengan baik atau tidak. Oke. Kemudian ada juga regulasi terkait dengan lingkungan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerahnya seperti apa. Kita harus kaji betul karena mungkin perusahaan kita itu menghasilkan limbah. Nah, regulasinya gimana? Cara mengelola limbah kita yang kita hasilkan itu gimana? Baik daerah maupun provinsi kita harus perhatikan. Oke, kemudian ada kebijakan fiskal juga. Kemudian tadi sama ya terkait dengan kedekatan dengan customer maupun dengan bahan baku. Contoh misalkan kita sudah memilih di Sulawesi. Ternyata bahan baku kita dapatkan dari Kalimantan misalkan. Oke, masih cukup dekat, masih oke. Oh, dari Bali oke lah, masih dekat. Tapi kalau di Sumatera Utara misalkan kayak gini, wah terlalu jauh ini. Oke, terlalu jauh. Jadi kalau bisa untuk kedekatan atau proximity dengan bahan baku maupun customer juga kalau bisa jangan terlalu jauh. Oke, yang terakhir adalah terkait dengan biaya konstruksi atau pembangunan dan juga tanahnya. Kita juga harus menentukan, pasti masing-masing daerah juga sudah memiliki biaya yang tersendiri. Mungkin ada daerah yang tanahnya sudah mahal banget nih karena udah masuk ke komplek atau kawasan industri. Ada yang masih murah, itu kan macam-macam. Kemudian kalau kita sudah menentukan daerahnya, wilayahnya, selanjutnya kita menentukan
lebih spesifik lagi, yaitu di mana lokasinya pada pabrik kita itu. Apakah di Makassar, ataukah di Parepare, ataukah di Gorontalo, ataukah di Manado. Kita harus tentukan. Pertimbangan apa ketika kita memilih lokasinya di kota yang mana tepatnya kayak gitu. Pertama adalah terkait dengan ukurannya. Ukurannya kira-kira kita membutuhkan atau ingin menciptakan atau membangun pabrik di sebesar apa. Oh, ternyata kalau di kawasan industri di komplek A sempit nih, kita kurang cocok nih kalau di sini misalkan. Kemudian biayanya berapa di masing-masing kawasan industri tersebut. Kemudian sistem distribusinya di daerah tersebut gimana? Apakah ada jalan tol, jalan raya, atau mungkin ada rel, pakai kereta seperti itu, atau mungkin bisa pakai kapal dengan sungai ya. Kalau di Palembang mungkin ada sungai Makam, kemudian ada juga yang lain-lainnya, itu kan kita bisa lihat, kita bisa pertimbangkan. Kemudian apakah ada zona restriksi atau larangan? Seperti yang kita tahu, contohnya misalkan kayak di Batam itu kan ada khusus ya free trade zone di mana kita bisa berjualan tanpa dikenakan pajak. Kita harus pertimbangkan juga semuanya. Kemudian ada juga proximity of services or supplies yang dibutuhkan. Sama mirip kayak tadi ya sebenarnya ya. Kalau misalkan kita pilihnya di kota tertentu, otomatis jarak ke supplier kita itu seberapa jauh. Terus kemudian sama kayak tadi juga dampak lingkungannya seperti apa, terkait dengan pemerintah aturannya seperti apa. Demografis juga penting kita perhatikan, karena kalau misalnya kita sudah menentukan lokasi kita di mana, otomatis kita juga harus mempertimbangkan kepadatan penduduknya ya di sana, kemudian demografinya di sana seperti apa. Ini terkait dengan karyawan ataupun buruh ataupun tenaga kerja yang akan kita rekrut. Oke, jadi kita harus spesifik tadi ya, dari masing-masing tingkatan tersebut memiliki pertimbangan atau faktor-faktor yang harus kita perhatikan, yang disebut sebagai KSF tadi, Key Success Factor. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita lanjut? Silahkan. Karena tidak ada yang menyalakan kamera ya, tidak ada ya. Saya nggak tahu nih teman-teman mengikuti kuliah saya dengan baik, dengan masih paham atau gimana? Saya nggak tahu kan. Silahkan, mungkin ada yang bertanya sebelum kita lanjut. Oke, ada? Saya sudah kasih keringanan buat teman-teman. Oke, nggak apa-apa, nggak nyalakin kamera. Tapi ketika dipanggil, tolong tetap merespon ya. Jangan sampai teman-teman nggak nyalain kamera, terus juga dipanggil nggak nyaut. Nah, itu berarti bisa saya anggap sebagai nggak hadir gitu kan. Oke, ada? Belum ada? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Oke, kita lanjut dulu. Nanti mungkin pertanyaannya setelah ini ya. Kayaknya nanti masalah hitung-hitungan. Oke, ini kurang lebih sama ya. Faktor-faktor apa saja yang kita perhatikan ketika kita menentukan lokasi. Yang pertama tadi terkait dengan labor productivity. Apakah di daerah tersebut atau di negara tersebut memiliki ketersediaannya gimana terkait dengan labornya atau tenaga kerjanya. Kemudian kita juga harus pertimbangkan UMR atau UMK di daerah tersebut seperti apa. Kita pasti bisa membandingkan dengan mudah ya. Sekarang kan sudah tersedia nih. Oh, UMR di kota A sekian, UMR di kota B sekian misalkan. Kita bisa membandingkan dengan mudah. Kenapa? Karena kalau misalkan selisihnya sampai 500 sampai 300 ribu, kalau misalkan karyawan kita sampai ribuan atau ratusan ribu bahkan, itu bukan jumlah yang sedikit ya. Setiap bulan mungkin perusahaan bisa menghemat 1 miliar, 3 miliar, bahkan sampai 10 miliar. Ketika misalkan ada selisih yang lumayan. Mungkin kalau kita lihat, wah setiap karyawan cuma selisih 100-200 ribu. Ya tapi kalau ada 1.000 karyawan, 10.000 karyawan, bagi perusahaan itu adalah suatu penghematan yang sangat besar dari biaya operasional. Ini juga sama foreign exchange ya, terkait dengan mata uang tadi, seberapa kuat mata uang kita terhadap mata uang dari negara pabrik kita. Kemudian culture juga sama, budayanya gimana di negara yang akan kita pilih atau di daerah yang akan kita pilih. Kemudian changing attitude toward industry, tentu saja ketika ada industri di suatu daerah pasti akan terjadi perubahan perilaku. Yang mungkin sebelumnya di daerah kota A misalkan masyarakatnya masih fokus ataupun mencari
mata pencahariannya, ada yang bertani, ada yang nelayan, ada yang mungkin beternak dan macam-macam. Tapi ketika misalkan ada suatu industri yang established di sana, ada yang berdiri di sana, maka orang-orang mungkin akan mempertimbangkan apakah saya mau masih tetap bertani, beternak atau nelayan, atau kita kerja di perusahaan atau di pabrik tersebut. Kemudian ini ya, semuanya harus kita pertimbangkan nih, kedekatan dengan market atau pasar, kedekatan dengan supplier atau pemasok kita, dan juga kedekatan dengan kompetitor. Teman-teman juga mungkin sebenarnya pernah secara sadar maupun tidak sadar melihat nih, sering banget. Misalkan contohnya orang-orang yang berjualan, misalkan servis HP atau jualan handphone, counter seperti itu ya, atau mungkin apalagi yang jualan kunci atau reparasi kunci, juru kunci kayak gitu, atau mungkin jualan baju, jualan kosmetik, biasanya mereka memilih untuk berada di suatu lokasi yang sama. Jadi kayak ada sentralnya kayak gitu ya. Ada UMKM Center, pusatnya UMKM. Kemudian ada juga kompleks untuk jual beli alat-alat elektronik misalkan. Nah, mungkin teman-teman penasaran, kenapa kok orang-orang malah memilih di lokasi yang sama? Padahal di lokasi yang sama tersebut banyak banget saingan mereka. Ya kan? Kenapa kok memilih kayak gitu? Padahal di sana saingan mereka justru lebih banyak. Ada yang mungkin punya ide? Kira-kira kenapa? Ada yang mau memberikan pendapat? Silahkan. Ada? Silahkan, ada yang mau berpendapat mungkin kenapa kira-kira? Saya kasih contoh misalkan. Ketika misalkan kita mau berbelanja sesuatu. Ini salah satu pertimbangannya ya. Salah satu pertimbangannya adalah ketika kita memilih untuk berada di lokasi yang sama, yaitu ketika kita bisa melihat apa yang kompetitor kita lakukan. Oke, walaupun di sisi lain kita juga bisa dilihat oleh kompetitor kita. Tapi ketika kita berdekatan, itu peluang untuk terjadinya jual beli ataupun pembelian kita meningkat itu menjadi lebih besar sebenarnya. Kenapa? Karena ketika produk kita memang dianggap jauh lebih baik kualitasnya, atau mungkin harganya bisa lebih bersaing dibandingkan dengan kompetitor kita, itu peluangnya jauh lebih besar dibandingkan kita misalkan pisah-pisah. Toko kita di lokasi A, toko B di lokasi B, jauh misalkan berjauhan. Itu nanti dari sisi psikologis pembelinya juga biasanya malas nih. Oke, kalau di lokasi A, ke toko A kayaknya kurang lengkap deh, kita malas ke sana. Harganya mahal-mahal misalkan. Ke toko B, oke, lengkap sih, tapi harganya jauh lebih mahal nih dibandingkan dengan lokasi yang pertama. Itu kan nanti orang-orang akan mempertimbangkan kira-kira mana yang menurut mereka lebih untung. Nah, tapi ketika ada suatu kawasan, ada suatu daerah yang khusus nih, di situ berkumpul penjual-penjual yang sejenis, maka otomatis dari sisi pembelinya juga akan merasa lebih untung ketika kita langsung datang ke daerah atau ke sentra yang menjual produk-produk yang serupa. Ketika nggak ada di toko A, ya tinggal kita muter dikit ke toko B. Oh, ternyata ada. Oke, ke toko yang B. Kalau misalkan nggak ada, kita ke toko yang lain. Jadi sebagai customer kita juga jauh lebih diuntungkan ketika kita langsung berbelanja ataupun melihat-lihat di lokasi yang memiliki pilihan yang lebih banyak. Sedangkan dari sisi penjualnya tadi, kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh kompetitor kita. Kompetitor kita melakukan inovasi, misalkan mereka menggunakan maskot katakanlah untuk menarik pengunjung. Ya, kita juga harus melakukan suatu inovasi yang baik, yang bisa menarik pelanggan juga. Kita harus bisa terus memperbaiki. Kalau misalkan berjauhan, kita nggak tahu nih apa yang dilakukan oleh kompetitor kita, sehingga biasanya nggak ada inovasi sama sekali. Kecuali kalau berdekatan, mau nggak mau kita harus melakukan sesuatu yang lebih baik lagi, untuk menarik pengunjung, untuk membuat pengunjung tertarik ke booth kita ataupun ke toko kita. Kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut dulu.
Oke, ini masih banyak. Sampai sini paham? Mungkin ada tanyakan, silakan. Ada? Ada atau enggak? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, kita lanjut dulu. Lanjutnya, ketika kita tadi sudah memilih beberapa lokasi, kita harus mempertimbangkan atau menghitung kira-kira mana lokasi yang sebaiknya kita pilih. Oke, yang pertama adalah menggunakan faktor rating, metode faktor rating. Berarti artinya kita menentukan masing-masing itu bobotnya berapa. Untuk masing-masing faktor, berapa bobotnya. Oke, metode ini merupakan metode yang paling populer dibandingkan yang lain. Kenapa? Karena kita bisa menggunakan faktor-faktor apapun ya yang akan kita masukkan. Contohnya misalkan kita bisa mempertimbangkan edukasi, kemudian ada juga rekreasi, kemudian ada juga terkait dengan keahlian dari labornya. Kita terserah mau menggunakan faktor apa saja yang akan kita tentukan untuk memilih suatu lokasi. Oke, kita lihat contohnya di sini. Yang pertama, contohnya misalkan ada 5 faktor yang akan kita pilih untuk menentukan lokasi yang akan kita gunakan. Di sini ada pilihan faktor pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Labor availability, terkait dengan ketersediaan tenaga kerja di suatu negara. Katakanlah di sini kita memilih negara Prancis dan Denmark. Oke, kita tentukan dulu nih masing-masing faktor tersebut bobotnya berapa. Katakanlah yang paling tinggi di sini adalah struktur pajaknya. Struktur pajaknya yang kita anggap paling tinggi yaitu 0,39 atau 39%. Ini kan sama aja 39%. Kemudian yang lain juga kita tentukan. Nah, kalau untuk penentuan bobotnya adalah tergantung dari penilaian kita sebagai manajernya mungkin atau sebagai bosnya atau sebagai pemiliknya. Menurut kita yang paling besar mana bobotnya? Oke, katakanlah di sini adalah struktur pajak. Kenapa? Mungkin karena kalau struktur pajaknya kurang baik, maka nanti itu bisa membuat pengeluaran kita untuk pajak menjadi lebih banyak. Pengeluaran kita menjadi lebih banyak untuk membayar pajak. Oke, kemudian ada lagi di sini labor availability. Artinya apa? Kalau misalkan kita di negara tersebut sudah baik pajaknya, kemudian kebutuhan untuk pendidikan, kesehatannya itu baik, tetapi ternyata ketersediaan tenaga kerjanya rendah, ya nggak baik juga. Makanya di sini cukup besar ya, 25% kita pertimbangkan bobotnya untuk ketersediaan tenaga kerja tadi. Dan yang lain sebagainya, sehingga ketika kita jumlahkan, skor dari masing-masing bobot tersebut harus berjumlah 1 atau 100%. Oke, karena dalam bentuk desimal, jadi kalau dijumlah harus 1 ya. Jadi jangan sampai cuma 30 atau cuma 0, sekian gitu, jangan sampai. Semuanya harus ditotal jadi 1. Oke, kemudian selanjutnya kita tentukan skor untuk masing-masing negara atau daerahnya. Di sini kita bandingkan 2 negara, Prancis dan Denmark. Totalnya harus 100, jadi nanti kita lihat aja kira-kira berapa masing-masing poin untuk masing-masing negara. Untuk labor availability, di sini Prancis lebih bagus ya, 70. Artinya apa mungkin? Ya mungkin mereka sama-sama ada ketersediaannya. Tetapi mungkin Prancis jauh lebih besar ketersediaan tenaga kerjanya dibandingkan dengan Denmark. Selanjutnya yang lain dihitung juga, misalkan contohnya struktur pajak di Prancis juga jauh lebih baik dibandingkan dengan Denmark. Katakanlah di Prancis dapat skor 75, sedangkan Denmark cuma 70. Nah, sedangkan kalau misalkan ngomongin kesehatan dan juga pendidikan, Denmark lebih bagus. Jadi di sini kita kasih skor 70. Selanjutnya kita kalikan antara bobot dengan skor yang diperoleh oleh masing-masing negara. Oke, kita kalikan jadinya 17,5. Masing-masing bobot dan masing-masing skor tadi kita kalikan semua, kemudian kita jumlahkan. Sehingga Prancis memiliki skor 70,35. Sedangkan Denmark dengan cara yang sama, kita kalikan dengan masing-masing bobotnya, kemudian kita jumlahkan, mendapat skor 68. Oke, kalau skornya seperti ini, kesimpulannya apa? Mana negara yang akan kita pilih untuk kita jadikan lokasi kita? Yang mana, teman-teman? Prancis, Pak. Prancis, jelas ya. Karena skornya jauh lebih baik.
Karena ini skornya maksimal 100. Jadi kalau lebih tinggi ya otomatis skornya lebih baik. Oke, dengan pertimbangan ini kita memilih Prancis sebagai lokasi. Gampang ya? Yang pertama, metode yang pertama, silakan mungkin ada tanyakan. Jelas? Pak, mungkin izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Untuk itu kan dalam metode ini kan dengan skor. Nah, di dalam tabel itu kan ada skor dari Prancis sama Denmark. Nah, untuk mendapatkan dari skor tersebut itu melalui apa, Pak? Maksudnya melalui kuesioner atau dengan observasi atau dengan data di mana gitu, Pak? Oke. Makasih, Pak. Baik, bagus pertanyaannya. Tio ya. Oke. Jadi untuk mendapatkan skornya kita bisa menggunakan metode yang tadi mungkin Tio sudah sebutkan. Misalkan contohnya kita bisa melakukan observasi atau menggunakan data-data sekunder yang sudah ada. Contoh misalkan kalau di Indonesia, katakanlah kita membandingkan satu daerah dengan daerah yang lain. Misalkan katakanlah kita ingin melihat education and health. Oke, masalah kesehatan dan masalah pendidikan. Kita lihat, katakanlah kota mana ya, Semarang dan Jogja misalkan. Semarang, Jogja, Solo deh kita bandingkan. Jogja, Semar ya, Jakarta, Solo, sama Semarang. Kita bandingkan di masing-masing kota tersebut. Kita lihat atau kita cek, kan kita bisa gampang ya mendapatkan dengan mudah berapakah total rumah sakit di kota tersebut. Nah, rumah sakitnya tingkatnya apa? Internasional kah atau daerah kah? Atau rumah sakit pemerintah pusat kah? Kita harus pertimbangkan semuanya. Artinya dengan data-data tersebut kita nanti pada akhirnya bisa menentukan skor untuk masing-masing daerah atau masing-masing negara. Itu terkait dengan kesehatan. Sama edukasi juga sama. Oh, untuk masalah sekolah, untuk masalah pendidikan kita lihat. Misalkan di Jogja ada UGM, ada UNY, kemudian ada juga sekolah-sekolah swastanya apa aja. Di Semarang ada UDINUS, ada Undip, ada UNES dan yang sebagainya. Oke. Terus kemudian kita lihat, oh ternyata sekolah-sekolah yang bagus juga sebenarnya hampir imbang nih. Jadi nanti kalau misalkan ngasih skor, ya jangan terlalu jomplang banget, karena memang di masing-masing daerah memiliki kampus-kampus terbaiknya masing-masing. Jadi Solo ada UNS, ada juga UMS, dan yang lain sebagainya. Oke, jadi menurut teman-teman nanti akhirnya bisa menentukan mana nih skornya yang lebih besar dibandingkan dengan daerah yang lainnya. Kemudian kita juga bisa mendapatkan tadi ya, contohnya dari data sekunder itu bisa mendapatkan dari BPS atau mungkin dari Dikti, kan kita bisa melihat tuh jumlah-jumlahnya. Kalau misalkan rumah sakit ngomongin ya berarti kita mungkin bisa mendapatkan dari Kementerian Kesehatan terkait dengan data-data rumah sakit di negara di daerah-daerah tertentu. Mungkin juga betul tadi kita bisa melakukan melalui survei ataupun observasi. Kita bisa melihat dulu atau mungkin menanyakan dari orang-orang yang sudah paham terkait dengan daerah tertentu atau negara tertentu. Kurang lebih seperti itu, Tio, bisa dipahami? Baik, Pak. Mbak. Makasih banyak, Pak. Oke, itu ya pertanyaannya. Jadi dari sana kita langsung bisa menentukan skornya kira-kira berapa. Kalau memang ternyata didapatkan suatu daerah tersebut, katakanlah ya, jaringan komunikasinya masih kurang baik. Misalkan sinyalnya masih sering hilang-hilangan, kemudian masih sering mati listrik, kayak gitu. Nah, berarti nanti kita juga perlu mempertimbangkan hal tersebut. Kan nggak mungkin ketika kita buka pabrik atau toko kita di lokasi tertentu ternyata di sana sering banget mati lampu. Itu kan menjadi kerugian bagi perusahaan kita. Oke, gampang ya untuk metode pertama. Kita lanjutkan metode yang kedua, yaitu locational cost volume analysis. Oke, lokasi yang kedua itu dengan cara membandingkan ya alternatif yang satu dengan yang lainnya dengan mengidentifikasi berapakah fixed cost dan variable cost, kemudian nanti kita bandingkan mana daerah yang paling murah ketika kita misalkan memproduksi suatu jumlah tertentu atau volume tertentu. Oke, kita lihat contohnya. Nah, contohnya kurang lebih seperti ini. Katakanlah di sini kita memiliki 3 lokasi. Oke, ada di Athens, Brussels, dan Lisbon. Ini untuk membuat pabrik baru. Kemudian perusahaan berencana untuk membuat ataupun memproduksi volume sebesar 2.000 unit per tahun. Oke, per tahun rencananya kita akan memproduksi 2.000 unit.
Nah, caranya gimana? Kita buatkan dulu persamaan untuk masing-masing daerah atau masing-masing kota. Athens di sini kita tahu ya, fixed cost-nya adalah 30.000 yang pertama untuk Athens, dan juga variable cost-nya 75. Jadi untuk yang Athens kita buat dulu persamaannya, jadi Y sama dengan 30.000, fixed cost-nya 30.000. Fixed cost itu artinya apa? Kalian atau perusahaan mau membuat atau memproduksi berapapun, ya biaya untuk memproduksinya 30.000. Ada juga namanya variable cost. Variable cost itu akan semakin tinggi ketika kita semakin banyak memproduksi. Karena ya tahu ya, ada variable cost, ada fixed cost. Kemudian untuk yang kota lain, kota Brussels, 60.000 itu fixed cost-nya, 45 itu adalah variable cost-nya. Sedangkan yang terakhir kota Lisbon itu variable fixed cost-nya 110, variable cost-nya 25. Sehingga kalau kita bentuk dulu persamaannya masing-masing, Athena itu jadinya Y sama dengan 30.000 plus 75X, untuk Brussels 60.000 plus 45X, untuk Lisbon 110.000 plus 25X. Selanjutnya, untuk menggambar, caranya kita harus menentukan dulu ya titik potong untuk variabel sumbu X dan sumbu Y. Jadi caranya kalau untuk titik potong terhadap sumbu X, cost-nya kita sama dengan kan 0. Oke, cost-nya kita sama dengan kan 0. Cost itu yang Y, kemudian volume itu untuk yang X. Maka kalau titik potong terhadap sumbu X, cost-nya sama dengan kan 0. Maka 0 sama dengan 30.000 plus 75X. Oke, kemudian kita cari X-nya ketemu minus 400. Sehingga titik potong terhadap sumbu X itu minus 400,0. Titik potong terhadap sumbu Y juga sama ya, tetapi yang disama dengan kan 0-nya adalah volumenya. Artinya kita tidak menciptakan atau memproduksi produk satupun, karena volumenya adalah 0. Maka titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0,30.000. Dengan cara yang sama, untuk Brussels dan Lisbon juga dikerjakan seperti itu. Jadi masing-masing kota memiliki titik potongnya masing-masing terhadap sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya, kita gambarkan. Oke, kita gambarkan. Yang pertama tadi Athens titik potongnya minus 400 dan 0. Oke. Maka tadi minus 400 itu berada di sini. Min 400,0 dan 0,3000 berada di sini. Kemudian kayak tadi contohnya kita hubungkan aja tuh titik tadi 2 titik. Jadi kurang lebih hasilnya kayak gini. Selanjutnya untuk Brussels juga sama. Oke, untuk Brussels tadi kita peroleh titiknya berapa? 0, berapa gitu ya. Di sini nih. Minus berapa dan juga 0,60.000. Dan yang terakhir untuk Lisbon juga sama persis. Tadi kita peroleh titiknya di sini, kurang lebih. Oke. Ketika kita sudah mendapatkan ketiga garis tersebut, yang kita perhatikan di sini ya, yang di kanan sini. Yang sini nggak usah perhatikan, nggak apa-apa. Yang kita lihat adalah di sisi kanan ini. Oke. Di sini kita melihat ada titik potong ya. Ada titik potongnya di sini, dan juga di sini. Nah, caranya kita lihat atau kita cari titik potong antara ketiga garis tersebut. Oke, yang pertama, kita tarik titik potong tersebut ke bawah. Nah, ini kelihatan di sini 1000, tapi kalau misalkan untuk memastikan titik potongnya di mana, berarti kita sama dengankan persamaan yang berpotongan. Titik yang ini perpotongan antara garis apa dan garis apa. Ini Athens itu yang hijau ya. Ini Athens, ini Brussels, yang merah Lisbon. Oke. Untuk yang titik pertama ini, titik potong yang pertama, perpotongan antara kota apa dan kota apa, teman-teman? Athens dan Brussels. Oke, berarti kita sama dengankan ya di sini ya. 30.000 tambah 75X sama dengan kan 60.000. Oke. Ditambah 45X. Oke, kita pindahkan yang 45 ke kiri. Jadinya berapa? 75 dikurangi 45 jadi berapa? 30 ya. 30X. Sedangkan yang 30.000 ini kita pindahkan ke kanan. Jadinya 30.000
Selanjutnya X-nya berarti berapa nih kalau kayak gini? Berapa teman-teman? Ketemunya berapa X-nya? 1000, Pak. 1000. Oke, berarti X-nya ketemu 1000. Artinya apa? Titik potongnya itu 1000, sekian. Artinya di titik ini menjadi batasan nih, 1000 nih. Berarti dengan kata lain, antara 0 sampai 1000, produksi 0 sampai 1000, yang paling murah adalah yang paling bawah. Garis yang paling bawah di mana? Apakah A atau B? Athena atau Brussels? Athena, Pak. Athena. Berarti untuk 0 sampai 1000 ini, oke, berarti yang paling murah adalah Athens. Oke, kemudian di sini ada titik lagi nih. Kita kalau misalkan kita kasih ke bawah, titik potongnya ke sini ke bawah, dan kemudian yang ini juga ke bawah. Nah, tetapi kalau teman-teman lihat, katakanlah ini daerah kedua, ini daerah ketiga. Kita perhatikan, misalkan ya kayak gitu. Oke, kalau kita perhatikan di sini, daerah 2 yang paling murah apa? Atau kota mana? Dilihat dari yang paling bawah garisnya. Apakah hijau, biru, atau merah? Hijau, Pak. Hijau atau biru atau merah? Hijau, Pak. Hijau. Hijau kota apa tadi? Athena. Athena. Kenapa hijau? Karena lebih ke bawah. Lebih ke bawah. Coba perhatikan yang ini nih. Dari sini nih. Dari sini aja. Oh ya, Nah, Brussels, dari Pak. sini. Brussels. Biru atau hijau? Biru, Pak. Biru. Biru. Oke, biru ya. Berarti yang di sini adalah Brussels ya. Oke. Terus saya coba mungkin tanyakan ke salah satu nih. Yovana, hadir Yovana? Halo, Yovana hadir? Halo. Yovana Almaira. Tinggal tidur atau kemana nih? Yang lain coba. Mayada Nurmalita hadir, Mayada? Hadir, Pak. Hadir. Oke, sekarang kalau kita lihat untuk daerah yang ketiga di sini nih, antara sekian sampai sekian gitu. Kita kan belum tahu ya. Nah, kira-kira kota mana yang paling murah? Daerah sini sampai sini nih. Kita lihat daerahnya atau garisnya aja yang paling rendah nih. Yang paling bawah. Garis warna apa? Garis warna hijau, Pak. Hijau. Hijau di mana hijau? Hijau di sini nih. Hijau di sini. Kita bandingkan nih. Ini hijau tadi, ini merah, ini biru. Yang paling bawah yang mana? Yang biru, Pak. Yang biru. Kalau yang tadi yang di sini yang 2, ini biru, ini hijau, ini merah. Kan biru juga di bawah di sini. Oke, paham? Paham, Pak. Nah, berarti untuk di daerah 3 ini mana yang paling murah? Kota apa? Biru tadi kota apa? Brussels, Pak. Brussels. Oke. Nah, karena di daerah 3 dan 2 itu sama-sama Brussels, maka kita jadiin satu aja. Oke, berarti antara 1000 sampai, nah, sampainya berarti di sini nih. Di sini itu adalah titik potong antara kota apa dan kota apa. Yang ini kita tanyakan ke apa ya? Lintang. Hadir Lintang? Hadir, Pak. Oke, agak menggema suaranya. Oke, Lintang perhatikan di sini. Ini perpotongan antara kota apa dan kota apa atau garis apa dan garis apa? Yang ini nih, saya tandain. Kelihatan nggak? Brussels dan Lisbon, Pak. Oke, good. Brussels dan Lisbon. Maka caranya sama dengan yang sebelumnya ya, yang saya contohkan di situ. Oke, contohnya adalah yang tadi kita cari Athens dan Brussels. Caranya sama. Berarti gimana caranya? Sekilas aja mungkin. Diapakan cara mencarinya bagaimana? Cara mencari titik potong di sini? Bisa, Lintang? 60.000. Oke. Ini.
plus 45X. sama dengan Oke, disama dengan kan? 110.000 tambah 25X. Oke, berarti nanti ketemu nilai X-nya. Atau mungkin coba Lintang bisa diselesaikan jadi ketemu berapa X-nya? Berarti kan tadi 60.000 plus 45X sama dengan ini ya. 110.000 plus 25X. 25X-nya kita pindahkan ke kiri jadi berapa, Lintang? Kenapa, Pak? X-nya jadi berapa? Ini kan 45 sudah di kiri. Ini 25 di Iya. kanan. 25-nya pindah ke kiri. Jadi plus atau minus? Minus. Minus. Berarti sekarang X-nya jadi berapa? (45) dikurangi 25X. Jadi berapa? 20. 20X. Terus yang angkanya tuh, yang fixed cost-nya 110.000, 60.000-nya pindah ke kanan jadi apa? Jadi minus. Nah, jadi berapa sekarang yang di kanan? 110.000 minus 60.000. 50.000. 50.000. Oke. Yang di kiri tadi 20X itu operasinya apa, Lintang? Kali tambah bagi kurang? 20X. 20X. Aku maghrib tekan omah. Apa? Nah, kene CDW-an sapa? CDW-an. Plus Plus apa kali atau apa bagi? 20X. bagi Kalau bagi itu kayak gini, 20 dibagi itu ada tanda baginya. Nah, kalau nggak ada apa? Kalau ditambah tuh kayak gini, 20 ditambah ada tanda tambahnya. Kalau dikurangi juga ada minusnya. Berarti kali. Kalau ada variabel dengan angka dikalikan itu biasanya nggak ada tulisan perkalian yang nggak ada. Kenapa? Karena kalau ada nanti teman-teman bingung nih, ada huruf X dan juga ada operasi perkalian. Maka biasanya pakai tanda titik atau bahkan nggak ditulis sama sekali. Kali ya, pasangannya kali apa? Lintang. bagi Bagi, maka 20-nya pindah ke kanan jadi apa? Barusan? Jadi apa? minus Tadi udah betul jawabannya. Pasangannya kali jadi bagi bagi. Maka 20 pindah ke kanan jadi apa? Barusan dijawab jadi dibagi. Maka dibagi mana dibagi mana? 50.000 dibagi 20. Nah, oke, dihitung silahkan. Berapa? 2.500. 2.500. Maka titik potong tadi, titik antara yang Brussels dan Lisbon itu 2.500 nih di sini. Oke, berarti kesimpulan yang kedua tadi antara 1.000 dan 2.500 yang paling murah di kota mana, Lintang? Tadi yang berada paling bawah? Athena. Yang ini antara daerah 2 sama 3 ini loh. Mana tadi? Brussels. Yang paling bawah kan yang berwarna biru toh? Yang berwarna biru tadi, Brussels. Oke, kemudian makasih Lintang, kita coba yang lain. Bagus Ramadan. Hadir Bagus? Hadir, Pak. Hadir, oke. Kalau untuk daerah yang ketiga tuh di mana Bagus? Yang ketiga berarti antara 2.500 ke atas atau lebih dari 2.500. Daerah mana sekarang Bagus yang paling murah? Kalau misalkan 2.500 ke atas. Dilihat dari garisnya. Paling bawah mana sekarang garisnya? Merah, Pak. Merah. Merah tadi kota apa? Lisbon. Berarti dengan kata lain, antara 2.500 ke kanan atau ke atas, paling murah itu kota Lisbon. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham ya. Jadi gampang, dilihat aja garis yang paling bawah. Untuk daerah pertama tadi, yang hijau kan ini paling bawah nih, di sini nih. Nah, ini paling bawah di sini. Bentar, saya coba pakai ini, ada nggak ya? Laser ya, kelihatan nggak lasernya di sini? Ini kan yang hijau paling bawah nih, ya kan? Maka otomatis kota A
yang paling murah antara 0 sampai 1000. 1000 dapatnya dari mana? Dapatnya dari perpotongan antara titik A atau kota A dengan kota B. Karena kan di sini kelihatan nih, oh ini yang warna biru dan hijau berpotongan di sini. Kita cari titik potongnya dengan cara kayak tadi. Menyamadingankan persamaan yang tadi. Oke, nah, untuk pertanyaannya tadi, mereka pengen melakukan produksi berapa? Ada yang masih ingat? Dalam 1 tahun? Ada yang masih ingat tadi produksinya berapa setahun? Gak ada sama sekali yang ingat? 2000. Oke. Nah, ketika mereka ingin memproduksi 2000, coba saya tanyakan ke Fladia Safa Devina. Hadir Fladia? Hadir, Pak. Oke. Karena tadi perusahaan berencana memproduksi 2000, berarti kota mana yang akan dipilih? 2000 itu terletak di mana? Fladia. Antara 0 sampai 1000 atau antara 1000 sampai 2500 atau di atas 2500? Athens, Pak. Sebentar dulu, pertanyaannya yang saya ajukan tolong jawab dulu. Kalau misalkan kita ingin memproduksi 2000, nah 2000 itu terletak antara 0 sampai 1000 atau 1000 sampai 2500 atau 2500 ke atas atau lebih dari 2500. Yang mana Fladia? 2000 antara mana daerahnya? Saya tuliskan di sini deh optionnya. Ini 0 sampai 1000. Terus yang kedua berapa tadi, Fladia? 1000 sampai berapa? 1000 sampai 2000. Sampai 2500. 500. Nah, 2500 yang ngikut 500-nya. Yang terakhir lebih dari 2500. Tadi pertanyaannya, kalau kita ingin memproduksi 2000, maka terletak di daerah yang mana? 1, 2 atau 3? 2000 2. itu terletak di 2. Maka yang daerah mana nih kalau 2 ini yang paling murah? 2000 ini toh, 2000 ini. Terletak antara mana? 1000 sampai 2500. 2500 selalu dihitung. 2500. Maka kota mana yang akan dipilih? Lisbon. Lisbon yakin? Atau saya tanya dulu deh, antara 0 sampai 1000, kota apa yang paling murah, Fladia? Athens. Athens, oke, good. Terus kalau 1000 sampai 2500? Kota apa? Brussels. Dapatnya dari mana? Ini. Garis yang warna biru itu paling murah. Paling rendah sehingga paling murah. Betul, Brussels. Yang terakhir yang di atas 2500 adalah Lisbon. Oke, tadi pertanyaannya 2000 masuk di mana? Rentang yang A, B atau C? A, B atau L? Antara mana tadi Fladia? 1000 sampai 2500. Sehingga kota apa yang dipilih? Ini? Kota apa? Lisbon. Ini kan udah ditentukan ini. 1000, 0 sampai 1000 itu A. 1000 sampai 2500 itu B. 2500 ke atas itu L. Ini berarti Fladia pilih yang ini dong. Kan antara 0 sampai antara 1000 sampai 2500. Ya enggak? Iya. Apa kota apa tadi yang B itu apa? Masa Lisbon? Brussels. Oke. Jadi dilihat aja di sini kan udah ada tuh tandanya 0 sampai 1000 A. Terus 1000 sampai 2200 itu B. Di atas 2500 itu L. Oke, paham ya, Fladia? Pak, paham. Oke. Satu lagi atau dua lagi mungkin siapa? Denny Singo hadir, Denny? Hadir, Pak. Hadir. Oke, Den. Kalau misalkan kita mau memproduksi 500, kira-kira masuk di kategori yang mana? Bagian A, Pak. Di mana? Bagian A. Bagian A. Kenapa seperti itu?
Karena rentangnya dari 0 sampai 1000. Oke, betul. Karena 0 sampai 1000 yang paling murah adalah kota Aten. Athens. Gampang ya. Kalau 3000 misalkan di kota Kira mana? sholat. Aku Kalau itu harus karo. 3000 gue iki lho ruko. Rok. paling rendah Lisbon, Pak. Lisbon, betul. Gampang ya. Kalau kita sudah tentukan mana yang paling rendah, itu bisa kelihatan di sini. Ya, Pak. Oke, paham ya? Ada yang mungkin masih bingung? Silahkan bisa ditanyakan. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh. Siapa? Sebutkan nama dulu. Ilham Hibatullah Mulyana. Oh, Tio lagi. Oke, silakan Tio. Enggak saya, Pak. Mas Ilham yang tanya, Pak. Sebentar, ini saya nggak tahu. Sebentar. Yang tanya siapa, Tio atau Ilham? Ilham, Pak, Ilham. Oh, Ilham. Oke, sorry. Silakan, Ilham. Kalau misalkan, tadi kan yang berpotongan 2, Pak. Kalau misalkan yang berpotongan 3 itu bisa? Oke. Bisa aja, tetapi kalau untuk kondisi seperti ini tuh jarang banget berpotongan 3 langsung gitu ya. Tapi bukan tidak mungkin, tetapi mungkin aja. Cuma memang kondisinya tuh jarang banget. Oke. Mereka akan bisa berpotongan di satu titik, bisa-bisa aja, tapi jarang banget. Cara mencarinya sama ya, misalkan gitu. Kita masih kasih contoh ya. Kasih contoh aja. Sebentar. Lihat screen. Nah, oke. Misalkan ya, kita punya kayak gini misalkan. Kemudian katakanlah kita berpotongan di titik yang sama gitu, misalkan ya kayak gitu. Nah, kemudian ini juga ada misalkan kayak gini. Ini kan berada di titik yang sama ya. Tiga garis tersebut berpotongan di satu titik. Berarti pilihannya silahkan teman-teman pilih dari dua garis yang berpotongan aja. Jadi bisa katakanlah ini garis 1, ini garis ini 2, ini 3. Jadi bisa 1 sama dengan 2, atau 1 sama dengan kan 3, atau 3 sama dengan kan 2. Boleh. Oke, jadi nggak perlu cari semuanya, tapi cukup cari sama dengannya itu aja. Karena kalau memang mereka berpotongan di satu titik, hasilnya akan sama. Seperti itu. Ilham, bisa dipahami? Izin menanggapi, Pak. Boleh. Berarti yang dipilih itu nggak ada yang paling kecil atau besarnya, acak aja ya, Pak? Ya, kalau untuk misalkan nanti pada akhirnya mana yang akan dipilih, ya kita lihat. Misalkan contohnya gambarnya seperti ini ya. Berarti, nah kita pilih kayak gini. Kita bagi lagi kayak gini. Terus misalkan, berarti kan ini perpotongannya cuma di sini kan? Kalau misalkan ternyata garisnya seperti ini, maka perpotongannya cuma ada di satu titik. Kenapa? Karena yang ini semakin naik, yang ini juga naik. Mereka nggak akan berpotongan lagi. Oke, teman-teman mungkin sebelumnya pernah ingat ya, ketika 2 garis itu sejajar, mereka maka tidak akan pernah berpotongan. Oke, tidak akan pernah berpotongan. Nah, mungkin kalau teman-teman anggap ya kayak temenan biasa ya, udah sejajar terus kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman itu nanti ketika ada 2 garis berpotongan, maka cuma 1 kali aja berpotongannya. Mereka nggak akan pernah bareng lagi. Atau misalkan kalau teman-teman pacaran, habis itu udah saling-saling menjauh, nggak mungkin bakal balikan lagi kayak gitu. Jadi contohnya, jadi kalau ada 1 garis sudah berpotongan sekali, maka mereka tidak akan pernah berpotongan lagi. Oke, contohnya kayak gini tadi, ketika 3 garis tersebut berpotongan di satu titik, otomatis garis 1 dan 2 sudah tidak akan berpotongan lagi di titik yang lainnya. 2 dan 3 juga tidak akan berpotongan lagi. 3 dan 2 juga tidak akan berpotongan lagi. Maka dari ketiga garis tersebut hanya akan berpotongan di satu aja. Berarti yang kita bagi cuma jadi 2 daerah aja. Kalau kita lihat di sini, berarti katakanlah ini berapa titik potongnya, misalkan 100 misalkan ya. Berarti cuma kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah daerah yang berapa di sini, Ilham? Yang paling murah? Kalau grafiknya kurang lebih seperti ini nanti. 1. Paling murah kan 1 di sini. Oke. Terus kemudian daerah yang kedua, yang paling murah mana? 3, Pak. 3. Kenapa? Karena ini yang paling murah. Oke, jadi kalau misalkan ketiga garis tersebut berpotongan di satu titik, maka hanya akan berpotongan di titik itu aja. Selanjutnya mereka tidak akan pernah berpotongan lagi. Oke, sampai sini bisa dipahami atau ada tanggapan, Ilham? Bisa dipahami, Pak. Terima kasih, Pak.
Oke, sama-sama. Kita lanjutkan atau mungkin teman yang lain ada yang bertanya? Yang jadi paham, oh ternyata seperti itu. Atau mungkin jadi lebih paham atau jadi lebih bingung. Nanti silahkan coba di pelajari lagi ya contoh-contohnya, terus kemudian langkah-langkahnya seperti apa. Ada yang tanyakan mungkin sebelum dilanjut? Oke, kalau tidak ada kita lanjut, yaitu yang terakhir ya. Bentar. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya tadi ya, bahwa nanti untuk daerah yang pertama itu yang paling murah itu Athens, karena ini nih yang paling murah di paling bawah itu yang sini. Sedangkan di yang kedua, ini kita lihat ya, berwarna biru ini, itu yang paling murah. Berarti Brussels yang paling murah, antara 1.000 sampai 2.500. Sedangkan warna merah itu akan paling murah ketika lebih dari 2.500. Oke, kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, yaitu metode dengan mencari center of gravity, yaitu menggunakan metode atau teknik matematika yang digunakan untuk mencari lokasi dari pusat distribusi, sehingga nanti bisa meminimalisir atau meminimalkan biaya distribusinya. Oke, jadi ketika misalkan contohnya kita ingin mendistribusikan suatu barang, nah kita harus menentukan di kota mana supaya ketika kita mendistribusikan tersebut itu biayanya tidak terlalu besar. Contohnya misalkan ya kita punya lokasi di sini, di sini misalkan. Nah, kalau misalkan kita pilih di sini, nah ini ke sini kan dekat nih, ini ke sini juga dekat, tapi ini jauh banget ke sini. Maka nanti pasti biayanya dari titik pusat kita ke kota ini pasti akan jauh lebih mahal. Sehingga kira-kira gimana caranya supaya dari satu pusat tersebut ke daerah yang akan kita kirimkan itu biayanya sekecil mungkin atau seminim mungkin. Caranya gimana? Kita langsung ke contoh aja. Oke, contohnya di sini ada suatu perusahaan, mereka ingin membuat suatu distribution center ataupun pusat distribusi yang akan mengirimkan ke beberapa kota. Ada kota Chicago, Pittsburgh, New York, dan juga Atlanta. Oke, dari keempat kota tersebut, masing-masing kota memiliki jumlah yang berbeda. Jumlah pengiriman kontainernya. Untuk Chicago dan Atlanta itu 2.000 unit atau 2.000 kontainer. Sedangkan Facebook dan juga New York itu 1.000 kontainer. Nah, kita ingin membuat atau mencari pusat distribusi di kota mana atau di daerah mana yang akan membuat biaya distribusinya itu menjadi sekecil mungkin atau seminimal mungkin. Caranya yang pertama adalah sebenarnya kita menggambarkan dulu kurang lebih petanya, peta dari masing-masing kota tersebut. Oke, caranya kurang lebih seperti ini. Jadi kita lihat dulu yang di sini koordinatnya. Kita letakkan dulu di dalam suatu koordinat ya, kan kita punya peta tuh. Oke, katakanlah kita kasih lingkaran untuk New York di sekitar sini. Kemudian Chicago di sekitar sini. Facebook di sekitar sini dan Atlanta di sekitar sini. Kemudian kita kasih koordinat ya. Misalkan katakanlah titik 0,0-nya di sini. Maka kalau untuk Atlanta koordinatnya adalah 60,40, Chicago 30,120 dan yang lain sebagainya. Selanjutnya, untuk mencari koordinat X dari kota distribusi kita yang baru ini, cara mencarinya adalah dengan mengalihkan koordinat X untuk masing-masing kota dengan jumlah shipping-nya atau pengiriman kontainernya berapa. Kalau yang Chicago tadi 2.000, berarti 30 kali 2.000 ditambah, kita kota apa lagi? Oke, Pittsburgh 90, tapi Pittsburgh tadi cuma 1.000 pengirimannya. Oke, 1.000. Selanjutnya New York 130 dikali dengan 1.000. Sedangkan yang terakhir Atlanta pengirimannya 2.000. Berarti 60 koordinat X-nya dari Atlanta dikali 2.000. Dibagi dengan jumlah dari total pengirimannya. 2.000 tambah 1.000 tambah 1.000, 2.000. Sehingga 400.000 dibagi 6.000 menjadi 66,7. Sedangkan koordinat yang Y juga caranya sama persis. Tapi kita lihat koordinat yang Y. Chicago koordinat Y-nya 120 dikali 2.000. Jumlah pengiriman dari ke kota Chicago 2.000. Kemudian kita masuk ke Pittsburgh. Koordinat Y-nya 110 dikali jumlah pengirimannya 1.000. New York 130 dikalikan 1.000 juga. Sedangkan yang terakhir, koordinat yang Y Atlanta itu 40 dikali pengirimannya 2.000. Dibagi sama kayak tadi,
jumlah keseluruhan pengiriman, yaitu 6.000. Maka kalau kita hitung 560.000 dibagi 6.000 menghasilkan 93,3. Artinya kita sudah memiliki lokasi, yaitu di 66,7, 93,3. Nah, kurang lebih nanti lokasinya di sekitar sini. Oke. Nah, kalau kita gambarkan, kurang lebih di sini. 66,7, 93,3 letaknya kurang lebih di sini. Nah, kita lihat map tuh. Sekarang kita tempelin ke map atau ke peta ya. Nah, kurang lebih di sini akan dekat dengan kota apa atau daerah apa. Kalau kita lihat di sini ada kota Ohio namanya. Oke, Ohio. Nah, kota Ohio ini berarti akan kita pilih sebagai center of gravity atau pusat gravitas kita ya. Nah, sehingga nanti sebaiknya kita mendirikan ataupun membuat pusat distribusinya di sini. Kenapa? Karena nanti dari biaya dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dan dari ke sini dari pusat tersebut ke Atlanta atau ke semua kota akan memiliki biaya yang paling murah. Oke, untuk metode yang ketiga bisa dipahami? Ada pertanyaan mungkin silakan. Mohon maaf, Pak. Ya, silakan. Jadi yang 2.000 pengiriman itu dari soal ya, Pak? Ya, nanti untuk yang jumlah distribusinya akan disediakan dari soal. Nanti kalau untuk masing-masing kota juga biasanya sudah disediakan dari soal. Jadi teman-teman nggak perlu buat petanya sendiri, kemudian nanti koordinatnya di berapa, nggak usah kayak gitu. Nanti biasanya sudah disediakan di soal. Kita anggap misalkan masing-masing kota koordinatnya sudah diketahui. Jadi yang penting teman-teman paham cara menghitung menggunakan center of gravity ini. Seperti itu Ilham, bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, cara yang terakhir yaitu transportation model. Oke, sebenarnya transportation model atau cara yang keempat ini tidak akan kita pelajari hari ini karena ini lebih menggunakan ke program linear. Nanti kita akan bahas nanti di akhir perkuliahan ini. Maksudnya nanti ke pertemuan 13 atau 14 gitu. Tapi kurang lebih untuk yang model transportasi ini untuk mencari atau menentukan pola yang terbaik. Oke, pola yang terbaik itu untuk mengirimkan dari satu titik atau dari beberapa titik ke titik-titik yang lainnya. Kita misalkan contoh ketika kita melihat katakanlah Volkswagen ya. Kita tahu Volkswagen itu perusahaan dari Jerman. Mereka bisnis terkait dengan otomotif atau mobil seperti itu ya. Jadi mereka itu memiliki beberapa cabang atau di beberapa negara ya, ada di Meksiko, di Amerika, Kanada, Nigeria, di Asia ada di mana? Di Cina, kemudian juga ada di Afrika dan yang lain sebagainya. Nah, Volkswagen tersebut harus menentukan pola yang paling murah, yang paling efektif untuk bisa mengirimkan spare part mereka atau mungkin mobil yang sudah jadi sehingga nanti proses produksinya tidak terlalu lama ataupun tidak terlalu membutuhkan biaya yang mahal juga. Karena contohnya kalau kita bisa lihat di sini beberapa negara hanya bisa mengirimkan spare part-nya aja. Misalkan contohnya ke Asia ini itu spare part-nya dikirimin ke Asia. Tapi mungkin Asia tidak memiliki perusahaan yang bisa memproduksinya. Tapi beberapa negara kayak contohnya misalkan di Meksiko di sini mereka memiliki pabrik ataupun perusahaan yang memproduksi spare part-nya. Mereka mengirimkan ke Jerman dan juga mengirimkan ke Nigeria. Oke, nanti dengan menggunakan program linear kita bisa melihat ataupun menentukan mana pola yang paling baik, yang paling murah untuk bisa menentukan pola-pola yang akan kita butuhkan. Oke, karena ini ribet ya kalau manual ini susah banget karena banyak sekali jalur-jalur yang menjadikan jalur tersebut menjadi bercabang-bercabang. Ini ada beberapa negara aja, tapi kan besar kemungkinan perusahaan-perusahaan juga memiliki lebih dari ini cabang-cabangnya di beberapa negara. Oke, jadi kurang lebih transportation model seperti itu. Yang selanjutnya kita akan pelajari nanti di program linear ya. Jadi kalau untuk hari ini metode untuk mengevaluasinya tadi ada 3, yaitu ada faktor rating, kemudian cost, ada locational cost volume, dan yang terakhir adalah center of gravity. Jadi teman-teman perlu memahami 3 itu tadi.
Oke, sampai sini mungkin ada yang tanyakan sebelum saya akhiri? Ada? Silahkan. Saya izin bertanya, Pak. Mungkin singkat aja. Boleh, silahkan. Tadi kan ada strategi yang dipertimbangkan untuk memilih lokasi ya, Pak. Betul. Ada plan capacity, tenaga labor productivity dan lain-lain. Nah, yang saya ingin tanyakan kalau kita lihat Pak di kasusnya yang baru-baru ini terjadi itu ada demo buruh di Brebes yang menolak UMK karena terlalu rendah. Nah, pertanyaan saya adalah apakah solusinya itu bisa mengganti dengan TKA, Pak? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua adalah dari banyaknya strategi yang dipertimbangkan itu, biasanya perusahaan itu akan memindahkan pabrik itu hanya berdasarkan satu strategi atau ada beberapa strategi? Terima kasih, Pak. Oke, baik, pertanyaannya bagus ya. Sebenarnya memang kalau kita lihat permasalahan yang ada, memang kita harus mencoba menciptakan suatu solusi yang win-win solution. Jadi nggak cuma kita berpihak ke pihak buruh ataupun tenaga kerja atau juga ke pihak perusahaan ataupun pebisnis. Karena kalau misalkan kita terus mendorong ataupun berpihak ke salah satu, misalkan ke pihak buruh, tentu tidak ada perusahaan yang akan lama-lama nggak akan mampu nih untuk ngikutin tuntutan dari buruh tersebut. Kayak misalkan contohnya kalau kita lihat di Karawang, kemudian di Purwakarta itu UMK-nya atau UMR di regional sana itu sudah bahkan sampai 2 kali lipat di daerah Jogja. Di DIY sekarang kalau nggak salah cuma 2 juta, sedangkan di sana sudah sampai 4 juta sekian. Ya kan? Berarti kan itu terjadi ketimpangan seperti itu. Nah, kemudian tadi contohnya apakah hanya dari strategi? Tentu saja tidak. Ketika kita mempertimbangkan satu lokasi, salah satunya adalah tadi ketersediaan dari buruh tersebut atau tenaga kerja dan juga UMR-nya. Tapi kita juga mempertimbangkan yang lain tadi. Contohnya adalah kedekatan dengan customer atau kedekatan dengan supplier kita. Nah, solusinya mungkin memang harus ada pihak yang memang saling legowo, dalam artian kita tidak bisa serta-merta katanya, atau misalkan di Brebes misalkan ini masih terlalu murah katakanlah, kita ingin naik menjadi 10% atau berapa. Nah, ketika tuntutannya minta kenaikan 10%, dari pihak perusahaan juga tentunya harus mencoba memperhitungkan kira-kira kalau naik 10% sanggup nggak? Kalau nggak sanggup, mereka sanggupnya berapa? Nah, harus ada pihak yang sebagai mediator, misalkan dari pemerintah daerahnya. Karena pemerintah daerah sebenarnya kalau misalkan pada akhirnya ketika suatu perusahaan tersebut nggak jadi nih investasi di Brebes katakanlah, itu juga sebenarnya kerugian juga bagi pemerintah daerah. Kenapa? Tentu saja karena perusahaan akan membayar pajak ke pemerintah daerah tersebut. Kalau nggak jadi, dari tenaga kerja di Brebesnya udah nggak dapat pekerjaan, pemerintah daerahnya nggak dapat pajak, kemudian nanti mungkin dampak-dampak ekonomi lainnya, misalkan ada orang yang berjualan di sekitar pabrik, kemudian nanti transportasinya di sana menjadi lebih baik, itu kan karena kan akan ada pulang pergi gitu, misalkan ojeknya atau mungkin jadi lebih ramai dan lain sebagainya. Tentu saja kita harus pertimbangkan kalau misalkan kita kekeh dengan menaikkan gaji sekian, tapi pada akhirnya ternyata perusahaan tidak mampu untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka sebenarnya yang rugi juga bukan perusahaan, tapi pemerintahnya juga bisa rugi karena nggak jadi ada pemasukan dari perusahaan tersebut, dari pajak misalkan, atau mungkin warga sini juga atau warga sana juga malah jadi nggak ada pemasukan sama sekali. Yang tadinya mungkin gajinya katakanlah 3 juta, mereka pengen nuntut jadi 3.200.000, tetapi kalau misalkan perusahaan nggak sanggup, perusahaan akan memilih di tempat atau lokasi yang lain, sehingga pada akhirnya di daerah tersebut nggak jadi ada pabrik, nggak jadi ada perusahaan, malah ujung-ujungnya orang-orang sana malah banyak yang pengangguran, karena nggak jadi ada lapangan pekerjaan, kurang lebih seperti itu. Makanya dibutuhkan mediator yang baik, yang juga tidak memihak ke salah satu dan juga mencari win-win solution. Mungkin tetap ada salah satu pihak yang harus berbesar hati, katakanlah mau untuk katakanlah pihak dari karyawannya atau buruhnya paling tidak menurunkan ego mereka. Karena kalau mereka terus menuntut dengan tuntutan yang sama terus, maka perusahaan lama-lama juga nggak akan sanggup. Kita juga lihat kondisinya ya, apalagi sekarang di era pandemi, perusahaan juga kalau kita melihat dari sisi perusahaannya, perspektifnya
kita juga tahu, mereka juga sebenarnya kalau dalam kondisi saat ini, rugi mereka itu bukan ratusan ribu jutaan lagi, tapi bahkan bisa sampai miliaran dan ratusan miliar, atau bahkan sampai triliunan. Maka kadang yang tidak disadari itu adalah kita itu hanya melihat dari perspektif kita. Buruh hanya melihatnya, wah cuma naik 200.000 kok, tapi kalau karyawannya ribuan, ratusan ribu, perusahaan harus menanggung berapa itu kenaikannya setiap bulan, kalikan tahun, kalikan beberapa puluh tahun. Kurang lebih seperti itu. Ilham, ada tanggapan mungkin? Atau teman-teman yang lain juga mungkin boleh menanggapi, silakan. Ada tanggapan, Ilham? Oh, Pak. Terima kasih, Pak. Cukup ya. Oke, sebelum kita akhiri, yang lain ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kayaknya diam-diam aja ya. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah hadir, yang sudah aktif juga. Silakan jangan lupa absen, saya ingatkan sekali lagi. Kemudian nanti silakan dipantau aja ya. Siapa tahu nanti saya kasih tugas atau saya kasih kuis, silakan pantau aja di Kodino. Oke, sampai sini perkuliahan hari ini. Nanti minggu depan kita lanjut lagi. Dan saya ingatkan, tolong teman-teman bagi yang sudah saya anggap teman-teman sudah dewasa, kita sama-sama akademisi. Teman-teman juga harus saling, udah paling tidak berusaha untuk mencoba saling respect ataupun menghormati ya satu sama lain. Saya sebagai pengajar pendidik juga respect kepada teman-teman, jadi tolong teman-teman juga respect kepada pengajar, entah ke saya ataupun ke dosen-dosen yang lainnya. Silahkan kalau memang teman-teman terpaksa tidak bisa mengikuti perkuliahan secara ataupun menyalakan kamera, teman-teman ketika dipanggil itu tetap responsif gitu ya, jangan ketika nggak mau nyalain kamera, open mic, ketika dipanggil juga nggak ada nyaut sama sekali, itu kan dari pihak pendidik ataupun pengajarnya juga nggak tahu ini beneran ikut kuliah atau enggak. Tapi kalau teman-teman off cam tapi ketika dipanggil masih responsif, oke lah, berarti mungkin memang nggak bisa. Saya masih tolerir, katakanlah seperti itu. Kalau memang ada teman-teman yang masih belum paham, nggak apa-apa, silahkan tanyakan aja, jangan sungkan, jangan ragu. Karena mungkin aja ada teman-teman lain yang terwakili untuk menanyakan pertanyaan tersebut. Oke, jadi mungkin nanti ada teman-teman lain juga yang akan terpancing untuk menanyakan ketidakpahaman mereka. Jadi yang namanya belajar, kalau masih belum paham, ya wajar, karena namanya juga lagi belajar. Tidak semua orang memiliki kemampuan yang sekali belajar langsung paham. Jadi yang penting teman-teman ada niat, ada kemauan untuk terus belajar, sehingga teman-teman bisa memahami apa yang disampaikan oleh. Jadi paling tidak teman-teman juga bisa mengurangilah distraksi-distraksi yang mungkin bisa mengganggu perkuliahan teman-teman. Oke, sampai sini dulu ya. Selamat sore. Sampai jumpa minggu depan. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, sama-sama. Selamat sore, selamat beristirahat. Selamat sore, Pak.